Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan seri pembelajaran rangkaian listrik kita dengan topik yaitu rangkaian filter bagian yang kedua, akan membicarakan tentang high pass filter, band pass filter, dan band elimination filter. Nah, ini adalah review untuk mengingat kita semua tentang apa yang sudah kita pelajari, dan pada slide ini adalah pertemuan terakhir ya. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dari seluruh kuliah kita, sehingga di sini sudah nampak gambaran keseluruhan keilmuan rangkaian listrik yang kita pelajari dari awal semester sampai saat ini. Di mana kita di awal belajar tentang definisi dan hukum dasar dari rangkaian listrik. Kita mengenal beberapa variabel ya, besaran listrik, kemudian satuan-satuannya, termasuk juga kita mengenal hukum-hukum dasar rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Kemudian dari situ kita beranjak ke metode analisis ya, ada mesh, nodal, dan teorema Thevenin-Norton yang kita pelajari. Kemudian dari situ kita beralih dari pembicaraan tentang rangkaian DC, beralih ke rangkaian AC, sinusoidal, di mana kita belajar tentang bagaimana bentuk dan parameter-parameter yang ada di sinyal AC sinusoidal, kemudian bentuk fasor setiap elemen ketika sumbernya adalah sumber AC, kemudian bagaimana melakukan analisis terhadap rangkaian AC tersebut. Di bab terakhir adalah filter pasif, di mana pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang desibel dan diagram Bode, kemudian diikuti dengan low pass filter. Nah, hari ini ya, pertemuan kali ini ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan tentang filter pasif. Untuk mengingat kembali, di sini dituliskan ya, digambarkan beberapa kategori filter berdasarkan fungsinya, mulai dari low pass filter, di mana di sini bagian frekuensi rendah itu dilewatkan, sedangkan bagian yang tinggi itu ditekan atau ditahan. Kemudian di sini yang bawahnya adalah high pass filter, di mana di sini frekuensi yang dilewatkan adalah frekuensi tinggi. Kemudian di sini ada band pass filter, di mana ada satu daerah, ya, rentang daerah tertentu yang dilewatkan, ya, sedangkan di frekuensi yang lain itu ditekan atau ditahan. Kemudian di sini ada band elimination filter, di mana kebalikan dengan yang band pass filter, justru di sini di rentang frekuensi tertentu sinyalnya itu akan ditekan gitu, dieliminasi gitu ya. Sedangkan di frekuensi lain ya, sinyal dengan frekuensi lain itu dilewatkan. Kita sudah membahas bagian yang ini, yaitu low pass filter pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk 3 jenis filter yang lain, mulai dari high pass filter atau HPF, kemudian band pass filter atau BPF, dan terakhir adalah band elimination filter atau biasa juga disebut dengan band stop filter. Nah, ini kita masuk ke high pass filter, di mana seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa high pass filter itu berfungsi untuk melewatkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cut-off. Anda bisa lihat di sini di kurva respon frekuensi dari high pass filter, ada satu titik frekuensi tertentu ya, sinyal dengan frekuensi tertentu di sini disebut dengan frekuensi cut-off ya. Di sini ketika frekuensi sinyalnya itu lebih tinggi dari frekuensi cut-off, dia akan dilewatkan, sedangkan ketika kurang dari frekuensi cut-off, maka akan ditahan atau diredam. Nah, kita juga melihat di sini bentuk rangkaian dari high pass filter untuk RC ya, high pass filter RC yang terdiri dari komponen kapasitor dan resistor, di mana ini kalau kita lihat kebalikan daripada low pass filter ya. Kalau low pass filter kan C-nya di sini, sedang R-nya di sini. Nah, sedangkan di high pass filter itu dibalik,
C-nya di sebelah sini, R-nya di sini. Nah, di sini ketika frekuensinya itu lebih tinggi daripada frekuensi cut off ya, semakin tinggi frekuensinya, maka di sini reaktansi dari kapasitor itu semakin berkurang. Nah, semakin berkurang gitu ya, karena semakin berkurang, maka Vout-nya ini akan mendekati Vin. Ya. Semakin kecil ini, maka ini harga Vout akan semakin sama dengan Vin, gitu ya. Nah, itulah nanti yang kemudian tergambar di sini, ya kan. Di sini kan Vout-nya makin naik gitu ya, makin mendekati Vin. Nah, saat frekuensi cut off itulah saat di mana reaktansi dari kapasitor itu sama dengan resistansi dari resistornya. Nah, kalau kita lakukan perhitungan seperti pada saat analisis low pass filter, maka kita akan dapatkan frekuensi cut off itu bisa dicari dengan rumus seperti ini ya, 1/2pi RC. Ya, rumusnya sama ya dengan low pass filter. Kemudian nah, sama juga dengan low pass filter. Kalau low pass filter kan bedanya kalau nanti frekuensinya naik, maka outputnya itu akan turun gitu kan, turun sebesar minus 20 dB per dekade. Nah, kalau di high field filter berarti ketika frekuensinya itu turun atau di bawahnya. Ya. Jadi ketika frekuensinya di bawah frekuensi cut off ya lebih kecil, maka tegangan outputnya akan berkurang. Berkurangnya sebanyak minus 20 dB per dekade. Per dekade artinya ketika frekuensi cut off-nya itu sepersepuluhnya. Ya, sepersepuluhnya. Karena ini lebih kecil, berarti sepersepuluh dari frekuensi cut off, dia berkurang sebesar minus 20. Kemudian nanti sepersepuluhnya lagi, ya di sini 0,01, ini berkurang 20 lagi, menjadi minus 40. Ya, seperti itu. Nah, kalau sebelumnya itu rangkaian HPF dengan konfigurasi atau komponen R dan C, nah di sini ditunjukkan rangkaian high pass filter untuk komponen R dan L. Ya, bentuknya seperti ini. R-nya di sebelah sini di atas, kemudian L-nya di ke bawah ke arah ground seperti ini. Nah, ini kebalikan juga dengan low pass filter ya. Nah, ketika frekuensinya itu rendah sekali, katakanlah misalnya di awal gitu, sama dengan sinyal DC ya, frekuensinya 0, maka di sini reaktansi dari L itu 0. Nah, karena reaktansinya di sini 0 ya, ini seperti nyambung saja gitu ya, nyambung dengan ground ini. Sehingga Vout-nya akan sama dengan 0. Nah, ketika frekuensinya nanti sama dengan frekuensi cut off ya, sama dengan sebelumnya ya, ketika frekuensinya sama, maka reaktansi dari L ini akan sama dengan resistansi dari R, dan nilai dari Vout-nya ini adalah besar 0,707 Vin ya. Perhitungannya sudah ada di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas low pass filter. Nah, ketika nanti frekuensinya itu semakin besar, maka reaktansi L ya, reaktansi dari induktor itu akan semakin naik gitu kan. Karena reaktansi induktor itu kan rumusnya omega L. Omega itu kan frekuensi ya. Kalau dalam frekuensi F berarti 2πf ya. 2πf kali L. Nah, kalau F-nya itu makin besar gitu, maka tentu XL itu akan semakin besar. Nah, karena semakin besar ya, sesuai dengan prinsip pembagi tegangan antara L dengan L ini, antara L dengan XL, maka Vout itu akan semakin naik gitu ya, bertambah sampai kemudian mendekati Vin. Ya. Sama dengan respon frekuensi ini ditunjukkan oleh respon frekuensi ini. Nah, kalau mau mencari frekuensi cut off-nya berapa, maka bisa dilakukan analisis pada saat reaktansi L, reaktansi induktor sama dengan R. Nah, sama dengan sebelumnya ya, analogi dengan sebelumnya, akhirnya kita peroleh frekuensi cut off itu bisa dihitung dengan persamaan ini, yaitu 1/2pi kali L dibagi dengan R. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung frekuensi cut off pada high pass filter RL.
Oke, kemudian kita membicarakan tentang pergeseran fasa ya pada high pass filter ya, baik RC maupun RL. Kita lihat di sini karakteristik fasanya. Jadi ketika frekuensinya itu sama dengan frekuensi cut off, di sini kita lihat fasanya itu bergeser sebesar 45 derajat ya. Kalau pada low pass filter kan bergesernya minus 45 derajat. Kalau di sini di high pass filter itu bergeser positif 45 derajat. Nah, kemudian ketika di sini makin naik gitu ya, maka kita lihat di sini sudut fasanya, pergeseran fasanya itu semakin berkurang. Nah, kalau kemudian frekuensinya ini lebih kecil daripada frekuensi cut off, sudut fasa pergeserannya itu makin besar gitu ya, mendekati 90 derajat. Nah, ini berkebalikan atau berlawanan gitu ya dengan low pass filter. Nah, selanjutnya ini sebagai contoh soal, misalnya ada sebuah rangkaian seperti ini, ada C di sini, kemudian R di sini. Nah, kalau kita mau melihat sebetulnya ini LPF ya, low pass filter atau high pass filter, itu caranya gampang. Lihat saja posisi dari kapasitornya itu di mana, dan kemudian kita bayangkan atau kita ilustrasikan gitu ya. Ketika XC-nya untuk beberapa frekuensi. Misalnya reaktansi dari C-nya itu ketika misalnya 0, katakanlah 0. Misalnya kalau misalnya frekuensinya 0, maka XC-nya itu, XC itu kan adalah 1/2πf kali C. Nah, kalau F-nya itu 0 berarti 1/0. 1/0 artinya tak hingga. Nah, kalau di sini tak hingga artinya ini dengan ini itu putus. Nah, karena ini dengan ini putus, maka ini nyambungnya dengan yang bawah saja. Ya, bagian yang ini dengan ini putus, maka nyambungnya V-out-nya ini akan nyambungnya ke bawah saja. Sehingga kita bisa katakan bahwa V-out-nya itu akan 0. Nah, kalau pada frekuensi paling rendah yaitu 0, itu frekuensi V-out-nya itu 0, V-out-nya 0 pada saat frekuensinya 0, maka ini berarti pasti high pass filter. Nah, kalau low pass filter kan justru ketika frekuensinya 0 di sini akan sama dengan V-in gitu kan. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa di sini adalah high pass filter. Seperti itu cara untuk mengidentifikasinya. Nah, ketika ada rangkaian seperti ini misalnya kita tidak tahu C-nya berapa. Nah, misalnya di sini diminta kita untuk mencari berapa harga kapasitornya sehingga terpenuhi bahwa reaktansi kapasitor itu adalah 0,1 dari R ketika frekuensi inputnya 10 kHz. Jadi kalau di sini kita beri input sinyal dengan frekuensi 10 kilo, reaktansinya ini nilainya adalah sebesar 0,1 dari nilai resistansi dari resistornya, yaitu 680. Berarti dia 0,1-nya berarti 68 ya. Oke, seperti itu. Nanti kita lihat cari. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah jika rangkaian diberi input sinyal gelombang sinus sebesar magnitudenya adalah 5 volt dengan level DC-nya 10 volt, berapakah magnitud tegangan outputnya dan sudut pergeseran fasanya? Maka nanti kita bisa cari ya. Oke. Nah, kita lihat yang pertama, pertanyaan pertama yaitu mencari nilai C-nya. Karena di situ disyaratkan reaktansinya itu adalah 0,1 dari resistansi, maka kita bisa hitung reaktansinya pada saat itu adalah 68 ohm. Nah, kemudian kita kita bisa cari dari rumus reaktansi bahwa reaktansi dari kapasitansi itu adalah 1/2πf kali C. Ya, kemudian kita manipulasi di sini C-nya pindah ke sini, kemudian reaktansinya yang di sini dipindah ke sini, jadi di bawah ya kan. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan nilai-nilainya dan kita hitung. Di sini kita dapatkan bahwa nilai kapasitornya adalah 0,234 mikrofarad. Nah, silakan nanti Anda cek perhitungan ini ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, berapakah magnitudenya? Magnitud tegangan output dari gelombang sinusnya itu bisa dicari dengan
persamaan ini. Ini sebetulnya apa sih? Ini tidak lain adalah pembagi tegangan biasa saja ya, pembagi tegangan. Dan kemudian ini juga ada di slide sebelumnya, itu hubungan antara V out dengan V in gitu ya. Nah, kemudian ini kita masukkan nilainya di sini, maka kita dapatkan nilainya adalah 4,9 volt. Kemudian berapakah pergeseran fasanya? Pergeseran fasanya bisa kita lihat di sini. Kita hitung dengan persamaan yang sudah ada di slide sebelumnya. Kita dapatkan nilainya adalah 5,7 derajat. Oke, kalau kita lihat di sini ya, V out-nya 4,9. Artinya ketika itu ya, dengan frekuensi inputnya adalah 10 kHz, sinyalnya itu akan dilewatkan gitu ya. Akan dilewatkan karena V out-nya itu mendekati nilai inputnya ya, ini yaitu 5 volt, di sini 4,98 ya, mendekati. Artinya apa? Artinya frekuensi 10 kilo itu berada di depan, di atasnya, di atas atau lebih tinggi daripada frekuensi cut off ya, karena ini adalah high pass filter. Dan juga itu terkonfirmasi di sini, ya. Reaktansi kapasitansinya itu 0,1 kali R. Karena kalau pada saat cut off itu pasti reaktansinya itu sama dengan nilai resistansinya. Nah, karena ini lebih kecil berarti tentu frekuensinya itu lebih tinggi daripada frekuensi cut off. Kenapa saya bisa katakan langsung lebih tinggi ya? Karena di sini kan reaktansi itu kan 1/2πf kali C ya. Artinya kalau F-nya itu makin tinggi ya, lebih tinggi, tentu reaktansinya itu makin kecil gitu kan. Nah, karena di sini lebih kecil ya, artinya berarti ini lebih tinggi daripada frekuensi cut off gitu ya. Oke, kemudian ada yang menarik di sini. Di sini ada level DC 10 volt ya. Nah, karena DC itu artinya frekuensinya adalah 0 ya. Frekuensinya 0 Hz. Berarti 0 Hz itu kan kalau kita lihat di sini, di situ nanti fungsinya C, kan reaktansi C itu menjadi tak hingga ya kan. Ketika frekuensinya itu 0, ketika sinyalnya itu DC. Nah, artinya kalau di sini itu reaktansinya itu tak hingga, artinya yang dari sini, dari input itu tidak bisa diteruskan ke output gitu ya. Karena di sini tak hingga reaktansinya. Artinya di sini seperti open saja, tidak nyambung begitu ya. Untuk yang sinyal DC-nya. Artinya terlihat nanti di sini V out-nya itu yang muncul di sini hanya yang 5 volt gitu kan. Yang di sini mendekati 5 volt ya. Yang DC itu tidak terlihat di sini, kayak hilang saja karena hilang, ditahan oleh kapasitor ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu band pass filter ya. Seperti kita lihat di sini di respon frekuensi dari band pass filter ada 3 titik frekuensi di sini. Yang pertama itu adalah frekuensi cut off yang pertama, kemudian frekuensi cut off yang kedua, kemudian di tengahnya ada frekuensi tengah ya, frekuensi tengah FO ya. Ini atau F0 ya. Ini disebut dengan frekuensi tengah. Ini posisinya persis tengah-tengah antara frekuensi cut off yang bagian rendah dengan frekuensi cut off yang tinggi. Ya, jadi di sini frekuensi cut off rendah VCB1 dan di sini VCB2 atau frekuensi cut off tinggi. Nah, kita lihat di sini band pass filter itu bagian yang di sini antara FCB1 dan FCB2 itu sinyalnya itu dilewatkan. Ya, sedangkan di luar itu yang lebih kecil dari frekuensi cut off bawah ya, frekuensi cut off rendah, atau yang lebih tinggi frekuensinya dari frekuensi cut off tinggi ya, maka akan ditahan atau diredam gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya dia melewatkan sinyal dengan frekuensi di rentang frekuensi tertentu ya, antara frekuensi cut off rendah dan frekuensi cut off tinggi. Nah, ini membentuk satu pita frekuensi di sini ya. Karena gambarnya seperti ini, jadi ini disebut dengan pita, diberi istilah pita frekuensi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
Rangkaiannya seperti apa? Nah, rangkaian dari band pass filter itu bisa dilihat di sini berupa rangkaian seri RLC ya. Ada RLC di rangkai seri, kemudian outputnya itu diambilkan dari resistor ya, dari tegangan resistor. Di sini inputnya, kemudian outputnya diambilkan dari tegangan resistor. Sehingga kalau kita mau mencari perbandingan atau rasio antara V output dengan V input, ya bisa kita tulis seperti ini. Ini kayak pembagi tegangan saja ya kan. Di sini R dibagi dengan resistansi dan reaktansi di luar R ya. R ditambah ini adalah reaktansi dari L, kemudian yang ini adalah reaktansi dari C. Itu. Jadi outputnya di sini ya, dan rangkaiannya seperti ini. Nah, nilai frekuensi tengah ini bisa kita cari dengan persamaan seperti ini. Ya, frekuensi tengah itu adalah 1/2pi akar LC. Kemudian cara lain, kalau misalnya kita sudah menemukan frekuensi cut off rendah dan tinggi, frekuensi cut off yang ini, yang rendah sama tinggi ini, maka frekuensi tengah juga bisa kita cari dengan persamaan ini. Nah, jarak frekuensi antara rendah dan tinggi, ya, frekuensi cut off rendah dan tinggi, itu disebut dengan lebar pita atau bandwidth. Jadi kan tadi sudah disinggung, ini bentuknya seperti pita. Nah, lebarnya ini disebut dengan lebar pita atau bandwidth. Oke. Kemudian bagaimana mencari frekuensi cut off rendah ataupun frekuensi cut off tinggi, itu bisa kita cari dengan persamaan ini. Ya. Persamaan ini dan persamaan ini. Nah, ini sudah diturunkan dari perhitungan yang ini ya, dari perhitungan yang ini. Oke, jadi Anda tinggal pakai saja untuk persamaan ini. Untuk perhitungannya bisa Anda coba sendiri bagaimana mencarinya, atau bisa Anda pelajari dari buku referensi yang lebih detail membahas tentang itu. Oke, selain dengan rangkaian RLC seri, gitu ya, rangkaian untuk band pass filter itu bisa juga dibuat gitu ya dengan menggabungkan rangkaian low pass filter dan high pass filter. Jadi Anda lihat di sini, ini rangkaian low pass filter, kemudian di sini high pass filter, kemudian digabungkan seperti ini, disambungkan begitu ya. Nah, itu bisa juga menghasilkan band pass filter. Hanya nanti yang perlu diperhatikan adalah bahwa frekuensi cut off ini yang rendah, low pass filter, frekuensi cut off dari low pass filter itu harus dibuat lebih tinggi daripada frekuensi cut off yang high pass filter. Ya, supaya apa? Kalau rendah kita taruh di sini ya, kita taruh di sini sehingga nanti pada bagian yang depan itu low pass filter itu respon sinyal seperti ini kan, seret gitu, terus kemudian turun di sini turun. Oke, itu adalah bagian yang low pass filter seperti ini. Nah, atau saya coba ini kan apa namanya, gambarkan biar lebih nampak. Pointer ke nah di sini low pass filternya seperti ini kan, kita buat seperti ini. Nah, ini low pass filternya. Kemudian high pass filternya, artinya di sini frekuensi cut off-nya kan di sini. Oke, dibuat lebih tinggi. Kemudian untuk high pass filter kan begini bentuknya, gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, frekuensi cut off-nya di sini. Jadi frekuensi cut off yang high pass filter itu kita buat lebih rendah daripada frekuensi cut off yang low pass filter di sini. Oke, kemudian kalau ini dua sinyal itu digabungkan, berarti kan kita lakukan perkalian gitu ya, antara ini dengan ini. Jadi nanti kita dapatkan di sini ini 1 dikali 0 pasti akan 0. Kemudian nanti makin tinggi dan nanti akan membentuk begini. Nah, gitu. Itu hasil perkaliannya. Membentuk band pass filter gitu ya. Namun yang harus diingat bahwa bisa jadi nanti hasilnya tidak persis seperti high pass filter yang dikehendaki semula, karena nanti
pasti akan menimbulkan pembebanan antara satu rangkaian dengan rangkaian lainnya, gitu ya. Jadi Vout di sini nanti tidak persis sama dengan low pass filter, gitu ya. Nah, ketika di sini tidak sama karena ada aspek pembebanan dari high pass filter, maka di sini akan membuat VI-nya itu tidak persis seperti yang di sini, gitu ya. Oke, jadi ya agak lebih turun sedikit gitu ya daripada yang dirancang semula, gitu ya. Makanya memang ada dua pilihan, ya, bisa menggunakan yang rangkaian yang ini, ya, bisa juga menggunakan yang ini. Hanya yang ini nanti perlu diingat bahwa nanti hasilnya bisa jadi tidak persis seperti perhitungan awal. Oke, berikutnya ini contoh soal yang kedua. Ini terkait dengan bandpass filter. Misalnya frekuensi cutoff-nya sudah ditentukan, yaitu yang rendah adalah 20,1 kilo, kemudian frekuensi cutoff tingginya adalah 20,3, sedangkan nilai resistansinya sudah diketahui pertama, yaitu 20 kilo ohm. Ya, ini sudah diketahui dari awal, dari soalnya. Nah, kita diminta untuk merencanakan rangkaiannya, berarti kita harus menghitung berapakah nilai C-nya dan berapakah nilai L-nya, gitu kan. Nah, pertama dari lebar pita bandpass filternya, yaitu yang tinggi dengan yang rendah, kita dapatkan di sini adalah 200 Hz. Nah, dari nilai ini ya kita bisa menghitung nilai dari R dan C-nya. Ya, nilai R dan C. Ini kan dari slide sebelumnya ya kan, dari persamaan yang ini nih. Yang ini ya, yang ini dan yang ini. Saya ubah lagi pointernya. Nah, yang sini dengan yang sini, kemudian kita carikan ini kan dikurangi ini, berarti ini dikurangi ini. Oke. Nah, nanti kita dapatkan persamaan seperti ini. Ini kita hitung lebih lanjut seperti ini, dan kemudian kita dapatkan terakhirnya adalah ini, 1/2 pi RC. Itu adalah 200 Hz seperti hitungan awal di sini yang dipersyaratkan di soal. Nah, dari ini kita tahu R-nya ya kan dari soal, dan artinya kita bisa menghitung nilai C-nya. Seperti ini. Nah, setelah C diperoleh, kita bisa menghitung L. Dari mana? Dari persamaan yang ini. Yang kita lihat lagi persamaan seperti ini. Anda bisa pakai yang sini, ya. Anda masukkan R dan C-nya, nanti akan ketemu L-nya, atau menggunakan persamaan yang ini. Ya, Anda memasukkan frekuensi yang rendah, kemudian RC, kita dapatkan nanti L-nya. Di sini sudah dihitungkan dan kita peroleh nilai L-nya adalah 15,92 Henry. Nah, artinya apa? Kita sudah dapatkan L, C, dan juga R. Artinya kita bisa membuat rangkaian bandpass filter. Bentuknya adalah RLC seri ya, dengan outputnya diambilkan dari resistor. Dan untuk nilai-nilainya adalah seperti ini. Nilai-nilai masing-masing komponennya adalah seperti ini. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal yang kedua ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang band elimination filter atau BEF. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ini merupakan kebalikan dari bandpass filter. Ya, jadi dia justru di pita yang tengah sini, pita frekuensi yang tengah di bandwidth-nya ini justru diredam. Sedangkan di luarnya ya, baik yang di atas frekuensi yang lebih tinggi ataupun frekuensi yang lebih rendah itu dilewatkan. Nah, band elimination filter itu disebut juga band stop. Artinya daerah di sini ya, daerah pita yang di sini ya, itu di stop. Atau kadang disebut juga band reject, artinya bagian frekuensi yang di sini, pita frekuensi di sini itu di reject gitu ya, dibuang gitu ya. Jadi disebut juga dengan band reject filter. Oke.
Kemudian rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya itu sama dengan band pass filter. Sorry, ini harusnya band elimination filter ya. Ada apa sedikit ya. Di sini adalah band elimination filter. Ini E ya. Itu band elimination filter di sini. Rangkaiannya itu sama ya, sama. Cuman outputnya bukan diambilkan dari R, tetapi diambilkan dari titik antara C dan L. Jadi titik antara C dan L seri itu menjadi output dari rangkaian band elimination filter. Band elimination filter. Kalau band pass filter kan di sini outputnya. Kalau band elimination filter outputnya di antara C dan L di sini. Ya, tegangan C dan L di sini. Oke, nah karena rangkaiannya itu sama, berarti nanti perhitungan frekuensi, baik frekuensi tengah, frekuensi cut off yang rendah ataupun yang tinggi, yaitu akan sama dengan band pass filter. Perbedaannya sekali lagi hanya terletak pada bagian tegangan outputnya. Ya, tegangan outputnya diambilkan di bagian yang mana, gitu aja ya perbedaannya. Kalau band elimination filter itu di LC seri di sini, sedangkan kalau band pass filter itu di resistor. Oke, baik, seperti itu. Kemudian di sini ada latihan untuk mengakhiri pertemuan ini. Anda silakan coba lakukan pekerjakan latihan ini. Ada rangkaian di sini adalah high pass filter di sini ya. Ini adalah high pass filter. Kemudian Anda diminta untuk menghitung berapakah nilai L-nya. Ya. Berapakah nilai L-nya. Di sini R-nya belum disebutkan ya. Jadi di sini R-nya kita tentukan saja nilainya adalah 860 ya. 860 ohm. Oke, misalnya R-nya ini, kemudian Anda ditentukan berapakah L ya, tentukan berapakah L, sehingga nanti diperoleh ketika frekuensinya itu 20 kHz, reaktansi dari L itu adalah 0,1 kali R. Kemudian setelah itu Anda peroleh, Anda diminta untuk menghitung magnitude dan pergeseran fasanya. Oke, itu untuk latihan nomor 1, silakan dikerjakan untuk sekalian mengetes pemahaman terhadap materi kita. Kemudian yang nomor 2 ini adalah merancang rangkaian untuk band pass filter. Di sini sudah ditentukan frekuensi cut off untuk yang rendah dan juga frekuensi cut off yang tinggi. Baik, sekira itu keseluruhan dari materi kita terkait dengan filter pasif bagian yang kedua. Dan ini merupakan bagian akhir dari kuliah rangkaian listrik. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.